Statistik Jero Ridwan calon gelandang timnas Indonesia dengan harga pasar setara Tom Haye. Doa FIFA untuk Jay Itzes bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 maju terus Bang Jayadi. Asian Cup 2024, pakar Vietnam mengatakan luruskan nalar bengkok pengkritik timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, Jero Ridwan menggemparkan jagat media sosial setelah menyematkan bendera Indonesia di profil Instagram miliknya. Dan inilah statistik pemain keturunan berposisi gelandang tersebut. Gelandang bertahan milik klub kasta teratas Liga Belgia Royal Antwerp, Jero Ridwan menjadi perbincangan di media sosial. Secara mendadak, mantan gelandang klub Premier League Crystal Palace ini menyematkan bendera merah putih di bio Instagram tanpa embel-embel kalimat lain sebagaimana dari pantauan suara.com di Selasa 27 Agustus 2024. Hal itu jelas menjadi isyarat nyata bahwa gelandang yang punya harga pasar setara dengan Tom Haye, yakni 52,14 miliar ini semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran 9 September di tahun 1996 yang saat ini berusia 27 tahun itu diketahui punya darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Manado. Keputusan Ridwan memasang bendera Indonesia di profil Instagram sejalan dengan pernyataan PSSI lewat anggota Esko Arya Sinulinga beberapa waktu yang lalu. Arya mengatakan jika PSSI tengah memproses naturalisasi pemain keturunan berposisi bek dan gelandang. Dalam kanal YouTube-nya, Arya secara terpisah juga menjelaskan PSSI berencana menuntaskan proses naturalisasi pemain keturunan baru ini pada September 2024. Jadi mereka akan datang ke Indonesia saat FIFA Matchday, kata Arya Sinulinga. Arya pun menyebut para pemain keturunan incaran PSSI itu akan datang di awal bulan September 2024. Jero Ridwan bisa dibilang sebagai pemain keturunan grade A yang merujuk rekam jejaknya yang cukup mentereng sebagai pemain. Gelandang berusia 27 tahun ini memulai karir di Akademi Haarlem untuk kemudian pindah ke Akademi Ajax Amsterdam pada 2008. Secara bertahap dia promosi ke Ajax U17 pada 2011, Ajax U19 pada 2013 sebelum masuk tim utama di tahun 2014. Setelah 3 musim membela Ajax Amsterdam di level senior, Jero Ridwan kemudian dilego ke Crystal Palace di tahun 2017. Dia membela klub kasta teratas Premier League tersebut selama 7 musim sebelum pada 13 Agustus resmi bergabung dengan klub kasta teratas Liga Belgia yang bernama Royal Antwerp. Di level tim nasional, Jero juga banyak dipercaya oleh timnas Belanda, baik di kelompok umur ataupun senior. Ridwan sendiri tercatat tampil bersama Belanda U15, U16, U17, U19, dan U21 sebelum membela timnas senior. Di timnas senior Belanda, Ridwan memang sudah bermain sebanyak 3 kali, yakni di kualifikasi Euro 2016. Namun merujuk aturan FIFA, dia masih bisa memperkuat timnas Indonesia karena laga yang dimainkan tidak masuk dalam kategori level A, dan kedua, dia membela Belanda tak lebih dari 3 kali dan saat usianya masih di bawah 21 tahun. Menyita transfer market, Jero Ridwan telah tampil dalam 240 pertandingan baik di level tim nasional dan juga klub. Dalam periode tersebut dia mencatatkan waktu bermain sampai 14.934 menit. Selama periode tersebut pemain yang punya darah Indonesia dari neneknya yang asal Manado itu mencetak 8 gol dan 7 assist. Statistik ini bisa dibilang tidak buruk untuk seorang pesepak bola yang mengisi posisi gelandang bertahan, di mana tugas utamanya adalah sebagai pengalir bola sekaligus pemutus serangan lawan. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Jay Itzes merupakan satu di antara pemain andalan di timnas Indonesia. Akun Instagram resmi FIFA World Cup mendoakan Bang Jay untuk bisa membuat tim Garuda terus melangkah di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ya, bek Venezia tersebut diyakini akan mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Dukungan untuk Jay Itzes dan tim Garuda menorehkan hasil yang bagus di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang datang dari berbagai pihak termasuk akun media sosial FIFA World Cup. Sang pencetak sejarah maju terus, Bang Jayadi, tulis akun FIFA World Cup. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Pakar sepak bola Vietnam terkesima dengan keputusan PSSI mengirimkan timnas U22 ke Asian Cup 2024 meski banyak menimbulkan kritik untuk timnas Indonesia. Keputusan PSSI mengirimkan timnas U20 ke Asian Cup atau Piala AFF edisi 2024 memunculkan banyak kritik dan dinilai sebagai arogansi Indonesia. PSSI dinilai mengabaikan kompetisi sepak bola daerah setelah memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski begitu, salah satu pakar sepak bola Vietnam yang bernama Quang Tung berpendapat sebaliknya dan justru terkesima dengan siasat dari PSSI. Dengan menurunkan para pemain berusia di kisaran 22 sampai 23 tahun untuk Piala AFF, sedangkan pemain senior tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Quang Tung menyebut jika timnas Indonesia sudah mengalami perubahan besar dibandingkan Thailand dan Vietnam dalam kurun waktu 2023 sampai 2024. Timnas Indonesia tahun 2023 sampai sekarang ini sudah mulai unggul. Ada perbedaan mencolok yang dibandingkan Vietnam dan Thailand, baik di kualifikasi Piala Dunia ataupun sebelumnya di Piala Asia. Pemain elit Indonesia bermain di kompetisi Eropa, dan para pemain itu hanya bisa kembali membela timnas saat FIFA Matchday atau seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Quang Tung. Quang Tung merasa Indonesia akan kesulitan memanggil para pemain tersebut jika hanya untuk bermain di Piala AFF. Soal Piala AFF, apakah para pemain bisa kembali memperkuat timnas? Bisakah PSSI bernegosiasi dengan klub untuk memanggil? Dan itulah kesulitan mereka, kata Quang Tung. Ya, menurut Quang Tung, Indonesia sebenarnya tidak perlu risau karena punya pemain-pemain muda berbakat dalam negeri di rentang usia 22 sampai 23 tahun. Baginya, berbekal pemain ini, Indonesia masih cukup kuat untuk bermain di turnamen sekelas Piala AFF meski tidak menjamin gelar juara. Indonesia dianggap bisa mengambil pelajaran dari Thailand, namun soal nasib tetap skuad Garuda sendiri yang mampu meraihnya. Indonesia ini punya kekuatan dalam negeri yang kuat, terutama pemain muda berusia 22 sampai 23 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, tim junior mereka tampil sangat baik ya. Kekuatan pemain muda mereka ini masih cukup untuk bersaing di Piala AFF. Ya, meski belum tentu cukup untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Masalah mereka ada pada diri mereka sendiri, ujar Quang Tung. Secara umum, Quang Tung menilai timnas Indonesia sama sekali tidak menyepelekan Piala AFF dengan mengirimkan timnas U22 ke turnamen tersebut. Indonesia hanya ingin menyelaraskan level turnamen yang diikuti sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Pengalaman Thailand ini kan bisa diambil sebagai pelajaran berharga. Tapi nasib yang sama masih belum tentu berlaku untuk Indonesia. Indonesia hanya ingin menyelaraskan turnamen agar sesuai dengan tahap perkembangan mereka, kata Quang Tung lagi. Ya, kita semua paham bahwa kualifikasi Piala Dunia lebih penting dibandingkan Piala AFF, ujarnya.